اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Saudara, Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1445 Hijriah untuk menentukan Idul Adha 2024. Pantauan hilal akan dilaksanakan di 114 titik di Indonesia. Sidang isbat penentuan awal Zulhijjah 1445 Hijriah akan dihadiri Menteri Agama, Komisi 8 DPR RI, perwakilan organisasi masyarakat Islam, pakar hingga perwakilan negara sahabat. Sidang isbat akan diawali dengan seminar posisi hilal di Auditorium Kementerian Agama Jakarta pukul 4 sore ini dan bisa disaksikan di akun YouTube Kementerian Agama. Setelah mendengar hasil pantauan hilal di 114 titik sekaligus masukan dari peserta seminar, sidang isbat baru akan diselenggarakan secara tertutup. Jelang Idul Adha, pemantauan hilal penentuan 1 Zulhijjah 1445 Hijriah salah satunya digelar di Masjid Raya Kiai Haji Hashim Asy'ari di Cengkareng, Jakarta Barat. Kegiatan ini dilakukan Lembaga Falakiyah, Pengurus Nahdlatul Ulama DKI Jakarta bersama pengurus masjid. Serangkaian persiapan telah dilakukan untuk melakukan pemantauan hilal yang akan dilakukan mulai pukul 17 sore ini. Pemantauan hilal di Makassar, Sulawesi Selatan dilakukan di rooftop Mall GTC Makassar, Jalan Tanjung Bunga. Berbagai persiapan tengah dilakukan, seperti memasang teropong dan mempersiapkan layar kaca untuk live streaming. Kendati cuaca sore hari ini cerah, namun BMKG 4 Makassar berharap tidak terjadi penggumpalan awan di sore hari dan memprediksi positif hilal akan terlihat dengan kriteria yang ditentukan Mabims. Hari ini masih persiapan dan kalau untuk kemungkinan terlihat hari ini cukup positif karena memang nilai hilalnya sudah positif yaitu lebih dari 8 derajat. Artinya dengan nilai 8 derajat itu kita memiliki waktu pengamatan kurang lebih 43 menit cukup baik untuk melakukan pengamatan dan sampai saat ini cuaca masih terlihat baik, mudah-mudahan sampai sore nanti cuaca mendukung untuk dilakukan pengamatan Ru'yatul Hilal ini. Untuk mengetahui persiapan sidang isbat dan pemantauan hilal penentuan awal Zulhijjah 1445 Hijriah, sudah bergabung bersama kami ada jurnalis Kompas TV Kika Madona di kantor Kementerian Agama Jakarta dan jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha di Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke Kika dulu. Kika, selamat sore. Bagaimana persiapan menjelang sidang isbat di Kemenak saat ini? Ya, Cindy dan juga saudara, untuk persiapan hingga saat ini masih berlangsung di kantor Kementerian Agama Jakarta karena jika melihat dari jadwalnya akan berlangsung untuk sidang isbat hari ini dan akan dimulai pada pukul 4 sore. Namun hingga saat ini atau hingga sekitar 30 menit waktu kemudian berjalan masih belum ada tanda-tanda untuk sidang isbat akan dimulai. Namun untuk serangkaian kegiatan yang akan berlangsung hari ini nantinya akan dibagi dalam 3 sesi, diantaranya adalah diawali dengan seminar posisi hilal, di mana dalam seminar posisi hilal ini nantinya juga akan turut dipantau hilal di 114 titik yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia secara serentak. Lalu kemudian akan dilanjutkan dengan sidang isbat secara tertutup yang kemudian nantinya akan hasil dari sidang isbat secara tertutup ini akan diumumkan kepada masyarakat melalui pernyataan resmi yang nanti akan disampaikan oleh Wakil Menteri Agama pada sore hari ini. Sementara itu, saudara, untuk metode yang juga kemudian nantinya akan digunakan untuk menentukan 1 Zulhijjah, yaitu ada metode hisab dan juga ruqyat. Metode hisab ini adalah perhitungan secara matematis dan astronomis untuk menentukan posisi bulan dalam menentukan dimulainya awal bulan pada kalender Hijriah. Sementara untuk ruqyat ini adalah aktivitas mengamati visibilitas hilal, lalu kemudian penampakan bulan sabit yang tampak pertama kali setelah terjadinya ijtima. Lalu kemudian metode ini nantinya kemudian akan digabungkan untuk kemudian bisa merumuskan kapan 1 Zulhijjah kemudian nantinya akan diputuskan untuk mengawali Hari Raya Idul Adha yang juga kemudian nanti masih kita nantikan, sekaligus untuk Hari Raya Idul Adha ini juga merupakan puncak dari ibadah haji.
Untuk hari ini rencananya saudara juga nanti akan hadir sejumlah pihak, diantaranya ini adalah ada nanti Wakil Kementerian Agama yang juga kemudian akan memimpin dari jalannya sidang isbat yang berlangsung pada hari ini di kantor Kementerian Agama. Lalu juga nanti akan hadir dari Ketua Komisi 8 DPR RI, lalu kemudian yang juga kemudian dijadwalkan hadir adalah Mahkamah Agung, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, serta Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika. Jika melihat pantauan di sejumlah titik di wilayah di Indonesia ini, sebagian besar hampir terlihat cerah, sehingga harapannya hilal kali ini dapat terlihat cukup jelas sehingga bisa segera menentukan kapan 1 Zulhijjah ini kemudian akan ditetapkan untuk wilayah Indonesia. Demikian Cindy, kembali kepada Anda. Gufran, kalau di sana bagaimana pemantauan hilalnya? Apakah sudah terlihat? Gufran, bisa dengar suara di studio? Dan juga saudara di Kota Makassar, tepatnya di Mall GTC Tanjung Bunga Kota Makassar ini di belakang saya ini tengah dilakukan pembukaan serangkaian acara untuk melakukan pemantauan hilal di Kota Makassar. Dari tadi juga sudah mulai dilakukan persiapan itu dari berbagai instansi. Di antaranya dari BMKG Wilayah 4 Makassar, terus kemudian juga ada dari Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan, terus kemudian juga ada dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Sulawesi Selatan, serta dari Stasiun Geofisika Kabupaten Goa ini sudah sejak pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah sudah melakukan berbagai persiapan, di antaranya pemasangan teropong yang sesuai dengan titik pemantauan hilal hingga ke arah tenggelamnya matahari di Kota Makassar, dan juga pemasangan layar kaca untuk sama-sama bisa menyaksikan pemantauan hilal yang di Kota Makassar ini akan dilakukan kurang lebih dalam 10 menit lagi untuk waktu Indonesia Tengah. Nah, selain dari MUI Sulsel juga tadi dari berbagai organisasi mahasiswa juga turut hadir untuk sama-sama memantau hilal, bagaimana kelihatan hilal di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Namun jika kita merujuk pada prediksi BMKG 4 wilayah Kota Makassar, maka matahari nanti akan terbenam pada pukul 17:56. Kemudian juga nanti diprediksi tinggi bulan ini akan berada pada 8 derajat lewat 28 menit 44 detik. Terus kemudian elongasi bulan itu berada pada 10 derajat 99 derajat. Namun kita akan sama-sama sesaat lagi mengetahui hasil hilal dari Kota Makassar yang nantinya akan menjadi landasan Kemenak untuk sidang isbat nanti di Jakarta. Cindy. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Gufran Lamataha dari Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga sebelumnya ada jurnalis Kompas TV Kika Madona dari Jakarta. Terima kasih. Informasi selanjutnya, Saudara, Ketua MUI Provinsi Banten yang hendak menjalankan ibadah haji meninggal dunia di Tanah Suci Jeddah